Halo teman-teman, selamat siang. Selamat siang. Ini pertama kali ya kita bertemu di sesi konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya saya mau naik kabar kalian nih, gimana kabarnya? Alhamdulillah Baik sih Bu. Alhamdulillah, semuanya baik berarti ya. Alhamdulillah. Karena ini pertama kalinya ya kita konseling kelompok, kita hadir di konseling ini. Alangkah lebih baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya dulu ya. Di sini nama saya Ansuslia Makfa. Teman-teman bisa panggil saya Bu Anis atau Mbak Anis, bisa senyaman kalian aja. Mungkin lanjut dari sebelah saya, kanan saya dulu. Bisa perkenalan, nama, kesibukannya sekarang sedang apa? Iya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afrian Zainuddin. Teman-teman dan Bu Anis bisa panggil saya Afrian. Kesibukan saya kuliah Semester berapa Mas? semester 4 sekarang. Semester 4. Oke, mungkin bisa lanjut. Afrian tadi ya? Lanjut. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Afia Bagir Maisa, biasa dipanggil Afia. Kesibukan saya kali ini tuh kuliah aja. Kuliah juga ya, Mbak Afia. Nah, oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Anita Putri, saya bisa dipanggil Ani. Untuk kesibukan saat ini saya sedang bekerja juga. Sambil kuliah juga, Mbak Ani namanya. Iya. Oke, lanjut. Oke, sebelumnya semua perkenalkan, aku Afif Pratama Fidiansyah. Mbak Anis, teman-teman bisa panggil aku Afif. Aku sekarang semester 4 dan kesibukan aku kuliah juga sih. Kuliah. Berarti semuanya ini kuliah ya? Iya. Apakah di satu kampus yang sama? Atau gimana? Saya satu kampus sama Mbak Ani. Saya nggak tahu masih dari mana sih. Saya juga emang. Oh sama. Oh kemarin sama berarti. Oh, sama berarti ya. Tapi belum pernah ketemu nih. Belum nih kayaknya. Beda jurusan. Berarti ini baru pertama kali ketemu di sini ya. Semester berapa nih semuanya? Saya empat. Semuanya 4. Gimana semester 4 ini dengan sepertinya banyaknya tugas nih? Gimana perkuliahan? Penuh dengan overthinking ya Bu ya. Kalau masih gimana nih semester 4 ini? Iya, terus. Mas Aki banyak tugas ya? Iya. Teman-teman sama juga? Sama. Iya. 15 dosen. Ya emang saya juga dulu pas kuliah juga ya kurang lebih sama ya, semester 4 nanti lanjut lagi semester 5, semester 6 ada skripsi. Aduh, gimana persiapan teman-teman, apakah udah menemukan yang nanti mau ngambil apa nih judul skripsinya, apakah udah ada yang kepikiran? Belum sih Bu. Masih gambaran-gambaran aja. Mana kepikiran gak ngambil skripsi. Waduh. Mau apa nih, diapain? Canda. Oh. Kayaknya semangat terus ya teman-teman kuliahnya. Oke, sebelumnya kegiatan teman-teman hari ini apa aja nih? Tadi pagi ada Ngerjain tugas saja sih. tugas aja. Kalau misalnya Kalau saya tadi bebenah kok sih Bu, soalnya emang lagi gak ada tugas ini. Ini juga gak ada tugas, hanya diskusi. bersih. Kalau di Mbak Fia sendiri Saya tadi kerjain tugas. tugas, dicari bagian tugas, yang saya bersih ya. Oke, sebelumnya ini apakah kalian sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum, kalau kelompok Bu, kalau individu. Pernah yang individu berarti ya. Oke, di sini saya kasih gambaran terlebih dahulu yang dimana di konseling kelompok ini saya sebagai konselornya dan teman-teman di sini sebagai anggota kelompok yaitu sebagai konselingnya. Jadi nanti di sini saya akan memfasilitasi teman-teman menjadi fasilitator. Yang pentingnya teman-teman dalam kita saling berdiskusi, sharing untuk gimana nanti memecahkan masalah yang ini, kayak gitu. Di sesi konseling kelompok ini nanti di sini saya akan minta teman-teman untuk menceritakan permasalahan kalian masing-masing. Nanti di
Di sesi ini kita pilih terlebih dahulu satu orang yang akan kita bahas. Nanti yang di sesi konseling kelompok yang selanjutnya kita akan lanjutkan ke teman yang berikutnya. Nah, di sesi konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kita sepakati bersama, yaitu ada asas kerahasiaan, yang dimana di asas kerahasiaan ini saya berharap teman-teman bisa menjaga apa yang kita bicarakan di sesi konseling ini cukup untuk kita keep di konseling ini saja. Apakah teman-teman bersedia? Bersedia. Kayak ada juga di sini ada time limit. Biasanya dalam satu sesi konseling ini, karena awal kita pertama kali bertemu ya, ini kita sepakati 15 sampai 20 menit. Apa teman-teman bersedia? Bersedia. Oke. Apakah setelah ini teman-teman ada kegiatan lain? Ada sih. Ada. Oke, karena juga kebetulan teman-teman ada kegiatan lain, jadi kita maksimalkan waktu selama 15 sampai 20 menit ke depan. Mungkin bisa kita mulai ya sesi konseling kelompok pada hari ini. Untuk duduknya mungkin bisa buat nyaman teman-teman dulu. Sudah? Sudah. Mungkin bisa kita mulai ya, masing-masing menceritakan masalahnya. Mungkin bisa dimulai dari sebelah sini dulu. Ya. Jadi masalah saya ini sering overthinking gitu. Thinkingnya ini seperti apa ya, ketika saya diberi beban tanggung jawab gitu. Oke. Gitu. Beban tanggung jawab ya. Lanjut. Ya, kalau saya juga sering overthinking juga Bu. Itu terutama itu dalam hal ketika saya mau mengerjakan tugas gitu tuh, saya takut sesuatu yang nggak saya inginkan itu terjadi. Kayak gitu juga kepikiran ya, kayak nanti gimana ke depannya kayak gitu. Mungkin lanjut dari Mbak. Kalau saya sih, saya kayak pikiran gitu kalau mau melakukan sesuatu gitu. Saya itu takutnya juga apa yang saya lakukan itu nggak baik, ataupun nanti dijudge sama orang gitu. Kayak takut dijudge sama orang lain yang tidak sesuai dengan harapan Mbak Ani. Iya. Lanjut. Aku sih sebenarnya hampir mirip sama teman-teman yang lain, kayak overthinking. Kalau aku lebih ke overthinking sama pilihan yang udah aku ambil sekarang, kayak sekarang di kuliah jurusan yang baik. Lebih ke pilihan yang sekarang diambil, yaitu berkaitan dengan jurusan ya. Oke, benar. Oke, dari teman-teman tadi sudah menceritakan garis besar permasalahannya ini. Saya dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan dari teman-teman ini merasa overthinking, tapi dengan topik dan situasi yang berbeda. Nah, dari konseling dari permasalahan yang udah teman-teman berikan tadi, kira-kira menurut teman-teman siapa yang harus kita bahas untuk hari ini? Menurut saya Mbak Ani ya, berarti Mbak Ani sedikit bilang kalau itu di semua hal gitu loh. Oke, intinya gitu loh. Gimana teman-teman? Sama sih. Boleh. Kompleks juga soalnya. Dari Mbak Ani boleh? Iya. Mungkin dari Mbak Ani bisa menceritakan lebih detail permasalahannya. Sebentar, saya mohon maaf teman-teman. Saya izin mencatat ya teman-teman buat kebutuhan pribadi saya sendiri. Silakan ya Bu. Mungkin bisa lanjut dari Mbak Ani menceritakan permasalahannya di mana sih? Jadi itu saya kayak kalau mau melakukan sesuatu gitu, saya tuh selalu kepikiran nanti apa yang saya lakukan itu baik atau enggak. Terus saya juga takut gitu apa yang saya lakukan itu dijudge sama orang lain gitu. Terus saya tuh merasa kayak gitu tuh bukan sekali-kali aja gitu. Tapi dari kebanyakan situasi yang saya mau melakukan sesuatu, saya tuh punya ketakutan itu. Oke, berarti dari yang ceritanya Mbak Ani itu merasa sering merasa kepikiran itu kayak
terhadap orang lain, terhadap sesuatu. Jadi mengeneral kayak apa yang dilakuin ini takutnya tidak sesuai dengan orang lain, jadi dia takut ini baik nggak ya yang aku lakuin ataukah enggak. Jadi dia juga kepikirannya juga ada tentang takut dijudge buruk mungkin dari orang lain. Oke, dari cerita yang Mbak Ani sampaikan tadi dari teman-teman, bagaimana tanggapannya? Apakah ada yang mau ditanyakan atau apakah ada yang bisa menceritakan pengalamannya ketika berada di situasi tersebut? Aku pengen nanya ke Mbak Ani. Oke, silakan. Kalau misalkan boleh tahu, kan tadi Mbak Ani bilang kayak aku takut hal yang aku lakuin itu jelek atau misalkan menjudge orang. Sebelumnya apakah pernah kebuktian gitu kayak orang tuh menjudge apa yang Mbak Ani lakuin? Kalau kasus itu saya kurang paham, saya kurang tahu ya, tapi yang saya ngerasa kalau peristiwa ini tuh jadi penyebabnya saya kayak gini. Jadi pada saat itu tuh saya ada di forum gitu di organisasi pas saya SMA. Di situ tuh kan biasa ya dalam forum itu kita kasih bakar atau kasih masukan. Jadi pada saat itu tuh saya mau kasih masukan, tapi dari yang pimpinannya itu kayak nggak kenal dengan saya gitu loh. Terus ada yang biasanya yang teman saya situnya yang biasanya emang sering berpendapat itu langsung kayak ada respon dari dia. Jadi saya kayak ngerasa apa yang saya ucapin itu apa salah ya, bagaimana gitu. Jadi saya kayak lama-kelamaan itu memilih buat nggak ngelakuin sesuatu itu daripada nanti orang lain itu berpikir yang kayak gitu tentang saya, ataupun nanti kenapa saya itu dijudge karena kayak kurang bermutu, kurang gitu. Jadi sejauh ini dari yang awal SMA itu berarti masih asumsinya Mbak Ani gitu. Mbak Ani pas SMA nggak pernah nanya ke keluarga pimpinan itu kayak kamu kok tadi gitu. Aku nggak nanya sih ke yang pembina itu, karena kayak udah kayak saya ngerasa sendiri gitu loh kalau apa saya kayak gini gitu. Kalau dibilang asumsi saya sendiri sih gitu. Oke, dari teman lain? Mungkin saya juga mau tanya Oke, ke boleh. biasanya kan peristiwa yang bikin kita berpikir kayak gitu tuh nggak hanya 1-2 kali aja. Kalau Mbak Ani, apakah setelah itu ada peristiwa lagi yang membuat Mbak Ani itu kayak memperkuat pikirannya Mbak Ani? Kalau kayaknya sih ada, cuma saya kayak lupa ingat gitu. Tapi kalau yang paling saya ingat sih itu. Terus kalau di yang ini tuh saya lebih ke sama sih, lebih ke takut buat menyampaikan pendapat saya apalagi di kelas gitu, karena saya merasa kayak saya itu nggak cukup baik buat menyampaikan itu gitu loh. Saya kalaupun ada yang jawab itu kayak saya mau berbeda, meskipun saya udah cari tahu jawabannya, saya takut buat jawab gitu karena ya itu ada ketakutan saya kalau nanti jawaban saya itu salah ataupun nanti pendapat saya itu gitu. Dari lingkungan keluarganya Mbak Ani ini seperti apa ya? Biasanya saya tahu kalau seorang anak itu tidak bisa mengungkapkan pendapatnya karena di lingkungan keluarganya itu dia yang tidak memberikan pendapatnya. Lalu jadi keluarga Mbak Ani sendiri bagaimana? Dari keluarga ini sebenarnya ada apa ya, ada anggota keluarga yang kurang bisa bagaimana. Sebenarnya kalau sebenarnya dari orang tua saya sendiri sih kalau saya cerita sih ditanggapi baik itu, maksudnya ya didengarkan ya dia tanya ya gitu. Tapi kalau pada saat situasi itu saya cerita tapi sama kakak saya yang pertama itu dia sering banget kayak motong atau enggak gitu, dia kayak menceritakan tentang dirinya sendiri gitu loh. Jadi kalau saya ngobrol sama ibu saya punya terus dia bilang gitu, ya dia tuh ceritain dirinya sendiri gitu loh. Jadi kan topik obrolan saya tuh langsung putus di situ. Jadi iya langsung didominasi. Sedangkan kalau saya mau nyambung tuh kayak nggak enak gitu loh. Kayak udah terlanjur putus gitu loh. Jadi saya juga beberapa kali belum gitu, tapi beberapa kali juga saya tetap ngomong. Tapi dia tuh kalau ngomong makin keras gitu loh. Jadi kayak saya kurang nyaman gitu. Jadi saya kayak lebih baik diem kalau
dari cerita tadi, apakah teman-teman ada kayak apakah teman-teman pernah mengalami hal yang sama? Bisa mungkin teman-teman diceritakan gimana saat teman-teman berada di situasi tersebut. Apakah ada? Saya pernah beberapa kali ya Mbak Ani sama di posisi Mbak Ani kayak tadi itu di kelas mau ungkapin kayak jawaban dari pertanyaan dosen misal gitu. Udah cari tapi kok takut ya, kok ragu-ragu ya mau mau bilang gitu. Saya di situ kayak merasa teman saya yang lain lebih baik untuk menyampaikan daripada saya di situ. Nah, suatu saat saya itu kayak berbicara pada diri saya. Padahal saya belum nyoba kan, kayak memberanikan diri untuk menjawabnya. Nggak tahu nanti respon dosen saya atau teman-teman saya seperti apa juga belum tahu kalau saya nggak mau nyoba. Gitu. Akhirnya satu hari saya memberanikan diri untuk coba dan saya bilang apapun nanti kejadian setelah saya menjawab itu ya udah, kalau jelek ya buat evaluasi saya, kalau bagus ya berarti itu apresiasi untuk saya untuk lebih berkembang selanjutnya. Nah saat itu saya mencoba memberanikan diri untuk menjawab saya Bu, ternyata nggak seburuk yang saya kira Mbak Ani. Di situ malah dosen itu bilang kalau pokok responnya itu lebih baik daripada yang saya pikirkan seperti itu. Tapi enggak seperti itu terus. Saya juga pernah mendapatkan kayak kritikan kalau jawaban saya juga salah atau kurang tepat kayak seperti itu. Tapi itu sebagai sebagai evaluasi diri saya. Karena kalau saya takut itu tadi, saya nggak akan berkembang gitu. Keren sekali ya dari ceritanya Mbak Afi. Ternyata banyak yang bisa kita ambil, seperti kayak ya kita jangan takut untuk mencoba karena mungkin hasil yang akan kita dapatkan sama yang kita pikirkan itu kadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi ya tidak ada salahnya untuk mencoba. Oke, dari teman-teman selanjutnya, karena juga tadi Mbak Ani udah cerita, teman-teman juga udah banyak menggali gimana sih dari Mbak Ani sendiri. Kalau dari teman-teman sendiri, mungkin adakah kayak saran atau apa yang harus dilakukan untuk Mbak Ani sendiri? Ya, boleh. Kalau aku boleh ngasih saran, sebenarnya aku juga pernah ada di posisinya Mbak Ani ya. Kayak aku tadi kan karena Mbak Ani bilangnya kan agak general semuanya. Kalau aku kan sering overthinking itu ke arah keputusan tadi sama dulu itu sebelumnya itu aku pernah kayak overthinking sama pandangan sama omongan orang gitu. Aku waktu itu sebenarnya cara yang aku lakuin ya, aku kayak sama kayak Mbak Ave tadi bicara dirinya tuh lebih kayak kayak selama aku nggak keluar dari track, keluar dari jalur yang itu melanggar norma atau apapun itu, kayak hukum sosial apapun kayak gitu, is okay, nggak apa-apa. Kayak misalkan aku overthinking tentang baju aku yang aku pakai hari ini, terus orang tuh ngomong kayak bajunya aku begini-begini gitu. Sebenarnya aku denger mereka, cuman bicara diri aku tuh bilang kayak ya selama aku masih pakai baju, pakai celana dan warnanya itu yang nggak gue jelek atau gimana ya is okay, nggak apa-apa untuk jadi diri sendiri gitu aja. Lebih mengasih afirmasi positif ke diri sendiri. Oke. Kok dari Mas Afrian, apakah pernah mengalami hal yang sama atau bagaimana? Atau ada yang ditanggapi lagi dari cerita Mbak Ani atau dari teman-teman? Informasi apa yang dirasakan Mbak Ani ini sebenarnya yang saya alami juga saat ini, karena yang saya tangkap tadi sudah berani pendapat gitu ya. Saya saat ini juga berani rasa, saya juga takut salah atau takut salah gitu. Terus di sisi lain saya juga pernah berpikir kalau saya mau
udah pernah dilakuin, udah ada usahanya sendiri ya. Kalau dari Mbak Ani sendiri menanggapi cerita tanggapan dari teman-teman, kayak teman-teman juga udah ngasih pengalaman-pengalaman yang udah pernah dialami gitu, dari Mbak Ani sendiri gimana tanggapannya? Dari pengalaman Mbak Afin sendiri, saya dulu juga pernah coba kayak gitu, tapi kayak kurang konsisten gitu loh juga. Terus setelah itu juga saya lebih percaya sama jawaban saya ya, jawaban saya dulu gitu juga. Terus saya juga udah pernah coba gitu, udah pernah coba buat jawab sebenarnya diferensi gitu. Terus saya merasa kok ini saya sendiri itu kayak apa ya, kayak saya puas sebenarnya kalau saya sudah belajar. Tapi untuk konsistennya itu juga susah. Kalau untuk kayak afirmasi ke diri sendiri, itu sih saya belum ada yang menjalankan gitu. Oke, dari Mbak Ani sendiri juga banyak insight baru yang udah didapatkan ya. Saya juga akan menyimpulkan dari permasalahan Mbak Ani tadi, yaitu Mbak Ani merasa overthinking ya, bahasa lainnya, takut melakukan hal-hal yang mungkin takut dianggap baik atau enggak sama orang lain. Dari situ makanya Mbak Ani jadi overthinking tersebut. Nah, penyebabnya juga ternyata ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian. Ada saat pas di SMA, saat di organisasi, ternyata juga ada di lingkungan keluarga yang lebih didominasi mungkin dari sama kakaknya ya. Oke, dari sini setelah kita melakukan sesi konseling hari ini, gimana perasaannya teman-teman setelah sesi konseling hari ini? Mungkin dari Mbak Ani terlebih dahulu ya, yang udah menceritakan permasalahannya nih hari ini. Saya sih udah dapat gambaran yang lebih memang dari cerita teman-teman juga, dari pengalaman teman-teman. Terus saya kan tadi juga udah kayak beberapa kali menerapkan seperti pengalaman yang Mbak Afin sendiri. Mungkin dari situ juga saya mau membantunya buat ngelakuin itu lagi gitu, lebih sering dan lebih konsisten. Lebih konsisten berarti ya. Oke, lanjut dari teman-teman nih, gimana nih perasaannya setelah sesi konseling hari ini? Oke. Dari saya, ternyata saya tuh sadar bahwa saya yang memiliki masalah ini tidak saya sendiri, ternyata ada temannya juga. Lalu masukan-masukan dari yang diberikan kepada Mbak Ani ternyata bisa saya pakai juga. Oke. Jadi saling memberikan saran, yang ini dapat, yang ini diberikan saran, jadi kayak lebih jadi kayak mutualisme ya. Oke, dari Mbak Afin sendiri. Kalau saya juga senang sekali ya Bu ya, karena bisa share sama teman-teman, dapat gambaran baru dari teman-teman. Terus apa ya, saya lebih terbuka lagi gitu loh sama perasaan orang lain, sama perasaan saya sendiri, dan saya merasa saya nggak sendiri juga. Dari Mas Afin. Kalau dari saya juga sama kayak teman-teman semua ya, jadi ada saya cerita, terus saya dengar beberapa hal yang bisa saya pakai. Sebenarnya masalah kita tuh semua mirip gitu, juga Oke, karena teman-teman juga udah banyak sekali mendapat ya manfaat dari sesi konseling saat ini, mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Nanti bisa kita lanjut di sesi konseling selanjutnya. Nanti akan saya buatkan grup WhatsApp, jadi kita bisa berdiskusi di situ. Kita bisa untuk membuat janji temu konseling di selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah hadir konseling hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.